Dan itu salah satu dampak TPL ini. Jadi salah satu di antara sekian dampak negatifnya, kerekatan sosial itu betul-betul diobrak-abrik. Sebagai pimpinan-pimpinan gereja di sana, ini meredam masyarakat. Bukannya nggak banyak mau mendorong, tolong gerakkan kami, Eporus. Tapi ya terbuka aja di media sosial, percakapan dengan pendeta, jangan. Jadi sangat penting menurut saya, tugas menteri punya kepekaan, ya, punya empati. Tapi saya sangat menyayangkan sebetulnya Menteri Kehutanan, ya, Pak Raja Juli. Guys-guysku, belakangan Toba Pulp Lestari menghiasi pemberitaan media mainstream dan juga media sosial. Sekarang kita udah di Narsum A1 lagi, Bang. Pimpinan ormas keagamaan ketiga terbesar di Republik ini. Eporus HKBP Amang Pendeta Victor Tinambunan. Terima kasih, Pak. Kita sudah diterima di gedung HKBP ini. Di tengah kepadatan kesibukan masih meluangkan waktu, Pak. Terima kasih Pak Rafiq, Pak Patan. Aku langsung aja Bang ya, biar langsung padat-padat ini. Kenapa belakangan Bapak begitu getol menyerukan penutupan TPL ini? Sementara ini udah puluhan tahun ada di Tanah Toba. Argumentasi lingkungan dan lain-lain itu kita udah dengar lah. Sebenarnya apa yang memantik benar-benar Bapak, ini barang harus ditutup? Ya. Jadi tentu sebagai pimpinan gereja HKBP ini pertama-tama yang paling utama mengapa ini kita serukan, karena ini bagian dari iman yang dianut oleh HKBP. Doktrin HKBP itu eksplisit tertulis bahwa HKBP harus ikut merawat alam ciptaan dan tidak berhenti di situ, juga HKBP harus menentang segala usaha pengrusakan lingkungan. Jadi ini amanat gitu. Oleh karena itu sebagai pendeta, sebagai Eforus, saya terikat dengan doktrin HKBP. Nah itu dulu yang paling mendasar ya. Nah kemudian yang kedua, ya kita tahu betul bagaimana kondisi krisis ekologi ini sekarang. Kalau kita lihat semua hasil studi para pakar bahwa di antara 10 ancaman global sekarang, urutan pertama itu krisis ekologi. Jadi kita sudah dekat di ambang malapetaka ekologis. Nah, oleh karena itu, karena ini sangat serius masalah ini, ya nggak mungkin kita setengah hati. Kita harus serius. Kerusakan alam di Tanah Batak itu berdampak secara global. Nah, itu dia. Jadi makanya ini harus kita dengungkan. Tetapi juga pengalaman empiris ya, udah kita dengar kalau tadi istilah menghiasi media, TPL mengotori keadaan Tanah Batak, gitu. Saya lebih lama selama 40 tahun ini tinggal di Sumatera Utara, jadi saksi mata juga melihat keadaan ini. Udah nggak dingin lagi ya? Udah nggak dingin. Kita pakai kaos pun. Dulu kan kalau aku kebetulan orang Tarutung, Pak. Ah itu beda. 2 lapis jaket kita tuh kan. Sekarang udah nggak dingin lagi. Sudah ada teman yang pakai AC sekarang di kantor. Itu bedanya. Jadi bukan hanya di media, tapi persis kita rasakan di kulit sendiri di Tapanuli itu. Nah bencana demi bencana kan sudah sangat jelas. Makanya karena bencana yang ditimbulkan, tanah longsor gitu kan, karena tutupan hutan itu sudah hampir habis. Nah pestisida yang digunakan itu juga merusak ekosistem, keragaman hayati, ikan-ikan mati, gitu. Merusak air juga ya? Merusak air. Merusaknya bukan hanya kualitasnya ya. Jadi karena tutupan hutan itu berkurang, sungai-sungai kecil itu mati sekarang. Dan sungai yang besar tadinya debit airnya menurun. Itu kan konsekuensi dari hancurnya hutan. Dan semua sepakat pakar yang mengerti ini, dan ini saya dengar dari Pak Luhut Panjaitan, bahwa tanaman monokultur itu, eukaliptus itu merusak tanah. Itu dia.
Dan memang kenyataan kalau sudah di situ eukaliptus beberapa kali ditanam ya, eukaliptus itu sendiri ditanam nggak sesubur berapa tahun yang lalu. Apalagi kalau tanaman yang lain butuh waktu mungkin 3 sampai berapa tahun lagi supaya bisa tumbuh tanamannya. Bentrok terbaru kalau kita lihat 22 September Senin kemarin itu di Desa Sihaporas. Aparat disertai helm, pentungan dan kayaknya seragam. Sampai inang-inang pun berdarah-darah juga di situ, Pak. Gimana Bapak melihat represivitas itu? Aku tambahkan ada mahasiswa juga yang menjadi korban. Walaupun sudah dibantah dengan pihak PT PALP itu. Bagaimana itu, Pak Epor? Ya, itu juga yang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Karena masyarakat di situ, ya terserah ada perdebatan sekarang ini tidak ada tanah adat, terlepas dari situlah. Tetapi kenyataannya teman-teman kita di Sihaporas sudah tinggal di situ sebelum Republik ini terbentuk, ya kan? Dari generasi ke generasi. Nah sekarang mereka mengusahakan lahannya. Dan saya selalu bilang, dan dalam pernyataan resmi, teman-teman kita di Sihaporas ini bukan orang yang kaya, bahkan mendekati sejahtera pun belum. Mereka ini sebetulnya rata-rata miskin, hanya untuk berjuang kebutuhan keseharian, menyekolahkan anak-anaknya, terus datang dengan pasukan melebihi jumlah penduduk Sihaporas. Dan coba kita lihat dulu yang di media sosial itu, diperlengkapi, dan saya dengar ya ini harus kita cek juga. Sebetulnya ini melawan hukum kalau sipil diperlengkapi seperti itu. Nah itu petugas keamanan, security, atau jangan-jangan aparat? Kalau data informasi yang Eporus terima? Kalau yang kita terima itu memang security mereka. Dan itu yang saya dengar dengan model seperti itu seharusnya ya aparat keamanan, polisi. Benar-benar. Jadi ini sipil diperlengkapi seperti aparat keamanan. Berarti bisa dibilang ada negara di atas negara itu Pak Epor, di PALP itu. Kalau yang saya dengar itu sudah sebetulnya melanggar undang-undang. Harusnya polisi yang dengan model seperti itu. Tapi kita bisa mengerti ya, mengapa seperti itu wajah gak nampak. Dan itu salah satu dampak TPL ini. Jadi salah satu di antara sekian dampak negatifnya, kerekatan sosial itu betul-betul diobrak-abrik. Budaya kita Batak ini kan dengan filosofi Delihan Natulu itu kita junjung tinggi. Jadi ini sekarang bisa ini berenya memukul tulangnya ini. Alamak. Jelaskan Pak Eporus, bere tulang itu apa? Karena teman-teman torpedo nggak tahu Pak Eporus. Masyarakat Batak itu ada Delihan Natulu, ada hula-hula yang harus dihormati. Ya. Ada namanya dongan tubuh, itu semarga yang kita harus diskusi dalam satu level. Ada buru yang elek marburu yang harus marhubas. Jadi kalau TPL ini sekarang misalkan datang pasukannya, saya yakin banyak orang Batak ini. Jadi bisa saja ini yang diserang ini justru hula-hulanya. Bisa saja, karena mereka nggak menampakkan diri gitu kan. Kita nggak bisa, tapi kemungkinan itu bisa ada. Dia pakai skema Belanda divide et impera ya. Akhirnya itu yang paling tepat. Adu domba. Tadi Pak Eporus mention nama Luhut. Luhut ini Luhut Binsar Panjaitan Pak Eporus. Ya. Kita juga ada informasi lah sedikit-sedikit. Mungkin Pak Eporus ini juga perlu diluruskan ini. Mendapat informasi juga. Mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu bahwa PT PALP ini salah satu pemiliknya adalah Pak Luhut. Pemilik apakah benar Pak Eporus? Atau Garing di backup? Soal pemilik saya tidak tahu, tapi lebih yakin saya beliau nggak ada kepemilikan. Mengapa? Karena secara langsung berbicara dengan beliau sudah. Oh sudah Pak Eporus? Sudah. Dan mendengar statement beliau di media sudah. Jadi dalam percakapan kami, beliau tegas, ini TPL sudah 40 tahun di sini, merusak alam, sudah saatnya lah ini ditutup. Itu saya dengar langsung statement beliau. Dan di kesempatan lain saya ikuti di media sosial itu terungkap juga.
Dan minggu yang lalu baru bertemu lagi di Humbang Hasundutan ada yang beliau bangun lupa saya, TS Humbang Has di Polung itu ya. Dan ada kepala daerah sekitaran Danau Toba. Ya beliau undang juga, ada di media sosial beredar. Yang 165 hektar ini yang konsesinya dimiliki oleh TPL, ya sudahlah. Dialihkan saja, dikembalikan dan digunakan untuk pertanian. Gitu. Tapi Pak Eporus pernah nggak sih melakukan pendekatan kayak persuasif lah, meminta audiensi atau apa, sehingga bertemulah pihak yang dirugikan dengan perusahaan maupun Pak Eporus sebagai pihak yang menentang sebenarnya. Pernah nggak sih Pak? Ada nggak sih niat baik dari TPL itu Eporus? Justru ya itu tadi saya sendiri berpikir dialog tidak ada gunanya. Malah nanti menguras energi, menghabiskan waktu. Saya sudah tiba pada kesimpulan dengan semua ya yang tadi kita lihat fakta di lapangan, mengalami sendiri. Kita lihat pergerakan yang ada. Ya. Sekarang ini sih makin deras ini konflik ini. Terakhir udah nyampe juga ke Komisi 13. Komisi 13. Nah kemudian hasil-hasil studi yang saya tahu tidak pernah ada sangkalan ya. Mulai puluhan tahun yang lalu itu masuk media mainstream, masuk ke media sosial sekarang. Buku sudah terbit. Sekarang ada jeritan Bonapa Sogit di situ, direkam korban-korban sejak puluhan tahun yang lalu sampai hari ini. Nah artinya melihat ini semua tidak ada keraguan. Itu makanya saya katakan kehadiran TPL sejak awal sampai sekarang itu lebih banyak dampak negatifnya, kerusakan yang ditimbulkannya secara sosial dan alam. Oleh karena itu dia butuh dialog. Ya. Data Walhi itu 180.000 hektar tumpang tindih dengan tanah adat masyarakat. Apakah Eporus melihat sebenarnya TPL ini sumber masalah sosial di Tanah Batak? Ya jelas sumber itu tadi dua sumber masalah besar yang ditimbulkan. Satu sumber itu tadi konflik sosial dan kerugian dalam dalam konteks kehidupan warga karena itu tadi dibenturkan dan seperti penumpang di tanah sendiri gitu kan, dan itu yang pertama. Dan kedua ya kerusakan alam itu sendiri. Nah soal tumpang tindih memang yang terakhir saya dengar 38.000 yang tumpang tindih dengan konsesi. Jadi masuk konsesi, padahal sebetulnya itu lahan warga masyarakat kita. Itu yang di buku yang hasil studi yang diorganisir PGI, jeritan Bonapa Sogit, di situ datanya 38.000 hektar yang 33 atau 38.000, tapi lebih 30.000 hektar yang tumpang tindih dengan tanah adat, tanah masyarakat. Kalau kita baca pernyataan pembelaan TPL, TPL bilang dia sudah menyerap ribuan tenaga kerja, pun dia berkontribusi terhadap devisa ekspor pulp. Artinya kan ini ada dampak ekonomi yang dia hasilkan. Gimana Eporus merespon ini? Satu dari sudut ekonomi, dan ini pakar kita serahkan ya, tapi yang saya dengar butuh informasi dari yang lebih kompeten untuk itu. Sebetulnya sumbangsihnya terhadap negara tidak signifikan. Karena dari website resmi kan merugi ini perusahaan. Dan ada dugaan memang dia pernah mengemplang pajak. Waduh. Ngeri juga nih barang, Pak. Ngeri juga. Iya. Jadi kalau itu ditelusuri nggak ada. Kalaupun dia punya sumbangsih, ya itu dihitung dulu korban infrastruktur karena truk-truknya ini berapa? Ya, rusak jalan. Rusak jalan. Jangan-jangan untuk membangun itu nggak cukup apa yang disumbangsinya. Kalau dalam hukum material immaterialnya harus dihitung tuh, Bang. Bener lah. Oh iya. Jangan sampai bawa rugi aja deh. Nah itu dari segi ekonomi. Dari segi yang tadi, dan itu yang paling sering disampaikan ke saya, bagaimana
sikap Eporus, apakah Eporus bisa memberikan pekerjaan kepada yang bekerja TPL. Saya bilang begini, pertama-tama kepada beliau-beliau ini yang saya dengar 16.000 orang yang tergantung ya, 16.000 orang. Sebelum kita respon bagaimana nasib mereka, kan kita perlu tanya mereka 16.000 orang ini, pernahkah mereka pikirkan nasib kami yang di Tapanuli Raya itu 3,4 juta. Hanya di Tapanuli yang hidup sekarang. Sumatera Utara, karena tahu berdampak Sumatera Utara, 16 juta lebih. Apalagi, kalau kerusakan alam Tanah Batak berdampak secara global, itu artinya kan memikirkan nasib lebih 8 miliar manusia. Nah kan harus ditanya juga. Kalau pertanyaan bagaimana nasib 16.000 orang, nah pertanyaan ini, bagaimana nasib 8 miliar orang yang hidup sekarang, dan ya karena ini apa namanya nama podcast kita ini harus torpedo, ya kan? Bagaimana nasib yang belum lahir sekarang? Umat, pikirkan dong. Sebagai manusia kita jangan egois loh. Kita harus pikirkan generasi yang belum lahir sekarang. Nah, secara konkret bagaimana nasib 16.000, oke, kita prihatin dengan mereka ini. Tapi menurut saya solusi bisa dicari. Dan lagi-lagi kalau kembali ke Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ada sebagian yang menurut saya cocok. Tapi menurut saya yang pertama, pemilik perusahaan ini kan sudah meraup untung triliunan rupiah. Sudah meraup untung. Sudah saatnya lah yang bekerja untuk dia mendapat keuntungan triliunan ini, ya kasih perhatian lah ke anggotanya. Kasih dia modal usaha. Ada dia puluhan tahun meraup untung, nggak bisa dia peduli sama anggotanya, pekerjanya. Satu. Kedua, saya dengar pemilik usaha ini banyak perusahaannya di mana-mana. Ada di Riau, ada di Kalimantan, ada di luar negeri. Ya bawalah. Mutasikan ke sana. Ya kan? Yang ketiga, dan ini dari Pak Luhut, saya tertarik dengan itu. Nah, konsesi ini sekarang 160.000 hektar. Kalau 10.000 kepala keluarga yang tergantung hidupnya, TPL, kasih dia konsesi 2 hektar per orang dengan sertifikat. 10.000 keluarga masih 20.000 hektar. Masih ada 160 hektar lagi untuk apa? Satu itu tadi, pertanian hortikultura. Pertanian dengan tanaman keras yang berbuah. Hutan lindung. Nah, semua bisa aman. Pekerjanya tetap bisa mendapat kehidupan, dan alam Tanah Batak itu akan lebih mantap. Tadi Pak Eporus menyinggung soal informasi pemilik ya. Kalau kita lihat kan ini kerusakannya yang Pak Eporus bilang ekologis iya, sosial iya, dan kalau kita tarik ke belakang kayaknya konflik dengan masyarakat setempat itu terlalu panjang, korbannya juga terlalu banyak. Artinya bisa dibilang pemilik ini memiliki kekuatan atau enggak minimal dia punya backing lah di negara ini. Karena kan tidak mungkin itu berjalan terus-menerus. Logis. Dengan transisi pemerintahan sekarang, Pak Prabowo, di mana dalam asasitanya juga ada kan, ekonomi hijau. Sudah melakukan konsolidasi ke arah sana nggak Pak Eporus? Meminta kepada pemerintah, kan tadi Pak Eporus juga bilang kepada Pak Luhut sudah. Aku tambahin, Bang. Ini sejak dia jadi Indo Rayon terus berubah menjadi TPL, dia kan mendapat perpanjangan izin usaha, dan itu dari pusat kan. Ini gimana Pak? Nah itu tadi salah satu memang yang saya selalu kutip, nyambung juga yang HKBP prinsip yang dipegang oleh HKBP secara teologis tadi, itu betul-betul nyambung sebetulnya dengan astacitanya Pak Presiden, dan itu yang saya selalu apresiasi ya. Dari 8 ada 2 itu, 2 butir dari astacita itu yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Yang nomor 2 itu tentang ekonomi hijau. Nomor 8 itu keselarasan hidup manusia, alam dan budaya gitu kan. Nah, oleh karena itu kan sudah jelas posisi Pak Presiden untuk melihat untuk melestarikan alam Indonesia ini. Nah, mungkin yang pertanyaannya bagaimana
ini bisa terus berjalan? Apakah ada ya dari segi feeling yang bisa kita ini Patut diduga. patut diduga gitu aja kan. Apalagi kan nggak rahasia lagi sebetulnya kalau korupsi di Indonesia ini rendah, nggak seperti ini keadaan kita. Ya, menurut saya ini perjuangan berat dan itu juga yang betul-betul kita apresiasi. Seringkali sejak kampanye dulu sampai sekarang Pak Prabowo kan, Pak Presiden kita ini betul-betul mau berusaha untuk menghapus, paling tidaklah mengurangi secara drastis korupsi ini. Karena kalau hitungan yang awam, saya nggak ahli ekonomi, tapi saya menerima pendapat, ya, melihat kekayaan kita Indonesia ini, sebetulnya nggak seperti ini keadaan kita. Emas kita punya, nikel kita punya, batu bara kita punya, ikan di laut melimpah ruah. Kalau korupsi kita rendah, saya yakin nggak seperti ini jumlah orang miskin di Indonesia. Nggak seperti ini hancurnya alam kita ini. Jadi hanya harapanlah sangat besar ke Presiden kita yang kita hormati ini. Sudah beberapa kali beliau ungkapkan ya dengan tegas. Dulu waktu kampanye beliau, saya koruptor saya kejar sampai Antartika ya. Sekarang mungkin nggak harus ke Antartika, masih masih sekitar di sini, mungkin nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi saya yakin beliau dengan statement yang seperti itu akan diwujudkan, menurut saya itu harapan kita. Tapi dengan kerasnya gejolak, bentrok, dipukulin, ribut sana sini, udah puluhan tahun dia mengeksploitasi tempat itu, hutan itu di Tapanuli Raya ini. Kenapa ya pemerintah pusat nggak bergeming? Justru itu yang tadi, apakah pertimbangan, apalagi ini sudah periode sebelumnya ya. Ya, dan itu juga yang sering kali kita dengar. Kalau industri ini ditutup, itu kan, bagaimana perekonomian Indonesia? Lagi-lagi, walaupun saya tidak paham betul ekonomi, tapi dengan pemikiran sederhana, malah saya berpikir justru ekonomi di daerah kisaran Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia ini akan jauh lebih baik Ketika ini ditutup. kalau ini ditutup. Karena apa? Kita alihkan yang tadi, pertanian yang profesional itu, yang bisa ekspor, kemudian Danau Toba itu bersih, dan pasokan airnya tetap bening, maka kan dengan sendirinya turis-turis akan datang. Danau Toba ini jauh menurut saya ya, jauh lebih indah dari sudut pandang saya daripada Bali. Tapi kenapa Bali diminati orang? Karena alamnya, karena budayanya, dan lain sebagainya. Kita tidak mau bersaing dengan Bali, tetapi kita menambah yang diminati. Coba kalau danau itu bersih, ya, tidak ada rawan bencana. Ini semua sekarang tepian bukit-bukit itu kita bisa lihat. Danau Toba sekarang itu tercemar. Dan kalau boleh sampai ke situ, kebetulan saya baru kembali dari Swiss. Di situ ada lebih dari 1000 danau. Bersih, bro. Dua yang saya kunjungi, bersih sekali. Kenapa bersih? Satu, keramba tidak ada. Membuang sampah itu sanksinya, hukumnya sangat berat. Bisa setengah gaji 1 tahun dendanya kalau dia mengotori danau. Sehingga danau-danau di Swiss itu jernih, orang akan datang menikmatinya. Tapi pengusaha Swiss bangun keramba apung Danau Toba. Alamak. Kenapa pengusaha Swiss tidak bangun di lebih 1000 danau di Swiss? Satu pun nggak ada yang dicemari. Orang Swiss ingin danaunya bersih, pemerintah Swiss, masyarakat Swiss ingin danaunya bersih. Di kita dibuat kerambanya Danau Toba, danau kita tercemar. Nah ini menarik. Di penghujung ini, Abang Eporus. Tidak ada suara kepala-kepala daerah di Tapanuli Raya yang begitu, ya satu nada, satu napas lah dengan Eporus. Ya. Bahkan
kalau kita lihat cenderung abstain. Oke lah dengan pertimbangan CSR atau apa, tapi kan tetap ini dikeruk terus nih barang kan. Iya. Gimana Abang harus melihat ini, jangan sampai pemilu-pemilu aja dia datang ke HKBP. Iya. Nah, satu dulu, tidak semua ya. Saya betul-betul angkat jempol, apresiasi Bupati Tapanuli Selatan. Itu jelas dan tegas. Karena masyarakat Tapsel, kebetulan teman-teman kita ini Muslim, kita lihat di media sosial bagaimana mereka unjuk rasa ya untuk menolak TPL. Dan di situ hadir bupatinya. Saya satu dengan masyarakat saya. Uish. Mantap. Mantap. Itu baru paten. Baru paten. Nah, Tobasa, Hubang Has, Taput gimana? Kalau Toba, saya kecewa betul dengan Bupati Toba itu, terus terang aja. Waduh, Kenapa Pak Epurus? bahaya ini. Yang paling kecewa. Karena tadi baru-baru ini F1 ya di Toba ya. Ya. Terpampang itu apa namanya, sponsornya TPL. Coba. Supported by. Menurut saya Bupati Toba itu melukai rasa keadilan masyarakat Toba. Orang masyarakatnya Menderita. seperti itu ya, lagi ini agak memanas. Saya sampai hati dia. Kalau uang yang penting ya cari yang lain. Ya. Tapi saya komunikasi kemarin dengan Bupati Taput, Tapanuli Utara. Saya bilang, saya dengar-dengar posisi Pak Bupati ini agak kurang jelas, saya bilang. Ya terbuka, yang saya dengar gitu. Tapi beliau, saya juga tersentak gitu. Prinsip beliau sebetulnya sama, tutup TPL. Tapi saya dengan perjuangan dengan cara yang berbeda. Nah itu ya yang moderat lah paling tidak ya. Daripada dibilang saya nggak bisa lepas dari sini, Pak Epurus harus kalau itu ya lebih. Tapi prinsip jelas. Soal cara ya kita lihatlah bagaimana cara beliau kan gitu. Tetapi pernyataan itu sudah saya komunikasi malam. Kata orang Medan kayaknya itu main aman itu Pak Epurus. Ya kita lihat saja kan itu kan belum kita bisa simpulkan, yang bisa kita pegang sekarang begitu. Itu baru komunikasikan kemarin dengan beliau. Nah yang lain saya belum komunikasi, tetapi Bupati Samosir tahu saya memang sangat jelas posisi beliau juga. Dan minggu yang lalu bertemu, sebenarnya saya nggak hadir, tapi Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan 7 kalau nggak salah bupati. Dari situ ada kesepakatan yang tadi itu. Memang mereka, bupati ini ada kesepakatan satu suara untuk tutup TPL. Ya, itu. Kalau samping-sampingnya Simalungun gitu Pak Epurus? Ya saya belum sampai ke sana. Baru saya dengar mungkin ada sedikit apa ya perbedaan sudut pandang soal tanah adat dan lain sebagainya. Ya tapi itu seperti tadi saya sampaikan, ya itu bisa ditindaklanjuti bagaimana Simalungun tidak mengenal tanah adat. Ya itu bisa kita belajar dari mereka. Tetapi yang paling penting sekarang kenyataannya masyarakat Sihaporas itu ada di Kabupaten Simalungun diserang, luka-luka 30-an orang. Nah ini tak mungkin kita benarkan. Biarlah percakapan soal pendapat, perdebatan tanah adat, tanah ulayat berlanjut. Ya, perlu juga belajar dari mereka mengapa dasar pertimbangannya. Tetapi kan kemanusiaan ini yang kita harus kedepankan, kan itu. Nah. Aku close Bang. Close. Terakhir nih Abang Epurus. TPL eksistensinya itu tergantung banyak kementerian. Kalau soal ekologinya itu ada Kementerian Lingkungan Hidup. Soal hutannya itu ada Kementerian Kehutanan. Artinya tetaplah Jakarta yang pegang palu ini barang, yang pegang pulpen ini barang. Apa pesan Epurus kepada elit-elit di pusat ini lihat Danau Batak yang udah diombrak-abrik begitu? Ya, pertama kalau boleh usul ya kepada kementerian terkait. Betul-betul untuk melihat kondisi kita ini secara global, nasional, dan lokal. Itu dulu, pemahaman ini sangat-sangat penting ya. Karena kalau ini kita anggap
tidak serius masalah krisis ini, akan beda kebijakan. Itu pertama. Yang kedua, harapan kita perlunya kepekaan ya untuk bisa berempati melihat keadaan masyarakat di Tanah Batak. Empati ya, menyelami bagaimana, menempatkan diri dulu dengan kondisi ini. Karena saya yang mengalami sejak kecil kemiskinan ini dan tahu persis bagaimana teman-teman di sana seperti tadi saya sampaikan, coba dulu dicek masyarakat ini. Ini betul-betul hanya berjuang untuk kebutuhan pokok keseharian, memperjuangkan anak-anaknya. Tidak akan ada ini yang mau kaya raya, mau pengusaha besar dengan lahan yang mereka miliki. Nggak ada itu. Jadi sangat penting menurut saya, tugas menteri punya kepekaan, ya, punya empati. Tapi saya sangat menyayangkan sebetulnya Menteri Lingkungan, Menteri Kehutanan ya, Pak Raja Juli. Kenapa itu, Bros? Saya sudah menghadap beliau di kantornya, memberitahukan. Tapi tiba-tiba muncul ada penghargaan TPL entah berhasil di bidang mana itu, ada dikasih, lupa saya namanya. Menurut saya justru ini yang kepekaan itu kurang. Justru malah menyakiti ya, Pak Porus? Justru menyakiti. Dan ini sangat penting ya. Kami sebagai pimpinan-pimpinan gereja di sana, ini meredam masyarakat. Bukannya nggak banyak mau mendorong, tolong gerakkan kami, Pak Porus. Tapi ya terbuka aja. Di media sosial, percakapan dengan pendeta, jangan. Jadi kita harap kalau ada langkah konkret, tidak akan terjadi. Tidak sulit menggerakkan untuk besok 10.000 untuk berkumpul. Nggak sulit. Bukan karena bukan karena diprovokasi, bukan karena dikasih uang. Didanai gitu. Besok saja 10.000 orang bisa. Tapi Pak Porus menghindari itu lah. Kita hindari itu. Kita hindari itu. Ya. Jadi jangan akan menambah persoalan. Tapi political will Pak Prabowo, Porus yakin bahwa satu ketika beliau nanti akan tegas nih ke TPL ini. Ada satu menurut saya yang sangat penting. Ini anggota jajaran beliau ini harus menyampaikan informasi yang betul-betul objektif. Kalau diberitahu bahwa ini secara ekonomi nggak menguntungkan ke negara, ini sudah lama merusak dan akan berlanjut, kalau berlanjut terus akan menambah krisis ekologi. Saya yakin yang dua ini saja diberitahu objektif kepada Pak Presiden, saya yakin nggak lama. Tapi kalau ada yang memberitahukan yang berbeda dengan fakta kenyataan, itu. Tetapi saya yakin yang yang dibentuk Komisi 13 DPR itu, tim gabungan pencari fakta, saya yakin mereka ini akan objektif. Dan ini akan, menurut saya, akan berpengaruh besar. Siap. Apa yang dihasilkan oleh TGPF, saya yakin akan mempengaruhi. Abang Porus, kami pastikan Torpedo Podcast dan kita di lapangan juga, Bang, senapas dengan pelestarian lingkungan, Abang Porus. Ya. Kita tutup, Bang. Ada lagi, Bang? Ada lagi hantu laut nggak ada? Nggak datang? Biasanya hantu laut ini pernyataan dari netizen, Abang Porus. Oh iya. Kita serap baru kita tanya. Tapi aku ingin menambahkan ya udah, sedikit aja, Bang. Apa? Kalau Pak Porus tadi kecewa dengan manhood Raja Juli, bukannya memberikan sanksi malah ngasih penghargaan. Lah, dia aja main gaplek kan sama pelaku pembalakan. Lanjut, Dik. Guys-guysku, ada 4 isu besar yang hari ini menjadi perbincangan global. Yang pertama, food sovereignty, kedaulatan pangan. Yang kedua, environmental ekologis, ekologi lingkungan. Ketiga, corruption. Keempat, equality gender. Toba Pelestari erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Maka ini bukan hanya perbincangan di Tanah Batak, Bang. Bukan hanya di Indonesia, di Jakarta, tapi juga global. Kita ketemu di Torpedo berikutnya.